Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama-sama dengan kami di ibadah online hari ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Dan kami juga menginformasikan bahwa per bulan Maret hingga seterusnya, ibadah raya GBI Mangga Besar akan dilanjutkan menggunakan aplikasi Zoom yang akan dibuka pada pukul 8 pagi dan 10 pagi setiap hari Minggu. Untuk link ibadah, ID, dan password akan dikirimkan melalui nomor pelayan jemaat di 0878 9123 4779. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita menyaksikan tayangan pengumuman berikut ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jaga kesehatan Anda dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjalankan protokol kesehatan 6M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mengikuti vaksin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh
belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa.
Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab kita percaya apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata kita dan apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga kita dan timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Come on. Haleluya Tuhan. Kami datang mengasihi-Mu. Yes. Sama-sama kita berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kuasa-Mu tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
dahsyat Tuhan kita tolongkan. Haleluya. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dapatkan Tuhan wajah-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir menjamah hidup kami ya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain dengan kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu ku temukan wajah-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu Kau beriku sukacita. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik, ku mengasihi-Mu Allahku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ku temukan wajah-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu Kau beriku sukacita. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik, ku mengasihi-Mu Allahku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik, ku mengasihi-Mu Allahku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik, ku mengasihi. Biar musik yang menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan.
Sebab anugerah-Mu limpah atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik, ku mengasihi-Mu Allah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik, ku mengasihi-Mu Allahku. Ku bersyukur sebab Kau baik, ku mengasihi-Mu Allahku. Ku bersyukur sebab Kau baik, ku mengasihi-Mu Allahku. Oh, kami mengasihi-Mu ya Engkau Allah kami. Shikaramaya shataramaya so. Haleluya. Shikaramaya shataramaya si. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, Dia perkasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, Dia berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, Dia berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah
Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selama. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang berkuasa, Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Shalom, jemaat dari GBI Mangga Besar yang dimuliakan dan dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan di dalam ibadah khusus. Seperti biasa kita beribadah di hari Minggu dan kita juga bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Sebelum itu, kiranya kita boleh berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Lebih dari itu, kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan melihat sejenak kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan satu statement. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih untuk gembala, pimpinan, dan juga seluruh koordinator dan pelayan Tuhan dari GBI Mangga Besar dimanapun Anda berada. Dan untuk seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Alkitab katakan demikian, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada dua kata yang menggugah saya untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda tentang kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya yakin dan percaya Anda semua dimanapun Anda berada juga ingin supaya hal itu terjadi. Ya, memuliakan Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan. Serta dipercayai oleh banyak orang, saudara. Sekali lagi, memuliakan Tuhan dan dipermuliakan Tuhan. Bahkan orang-orang percaya kepada kita. Ketika orang-orang percaya kepada kita, apa saja yang engkau kerjakan, engkau lakukan, pasti bisa mendapatkan hasil yang banyak. Dan itu dimulai dari bagaimana kita mempermuliakan Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa memperoleh hasil yang positif ketika saya dan Anda mulai belajar untuk membuat hati Tuhan senang. Memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Dan ini menjadi satu teladan, ya, bagaimana Yesus menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Alkitab katakan dibuat Yesus yang di Kana, yang di Galilea. Dan 2 kali dinyatakan seperti itu. Di ayat yang pertama dikatakan di Kana yang di Galilea. Artinya perikop ini mengandung arti yang sangat penting. Bahkan Alkitab
katakan sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Artinya bagaimana Tuhan mengkhususkan diri, mempermuliakan Tuhan. Yesus mempermuliakan Bapanya di sorga menjadi satu tanda yang khusus, yang spesial. Saudara. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan kita itu mengkhususkan Tuhan sebagai yang utama, sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita? Bukan pekerjaan, saudara. Bukan makan, bukan teman, bukan kawan, bukan keluarga, bukan kesibukan, bukan bisnis, bukan usaha, bukan. Tetapi yang ditempatkan Yesus ya sebagai yang utama adalah Bapanya yang di sorga. Bagaimana dengan kita? Seringkali kendala kita ingin sukses, ingin berhasil, ingin beruntung, tetapi tidak mempermuliakan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan di dalam setiap aspek langkah hidup kita. Saudara. Nah, inti khotbah saya adalah bagaimana orang yang memiliki tanda-tanda yang spesifik di dalam kehidupannya yang memuliakan Tuhan. Sehingga akhirnya pasti kita tahu jawabannya, kita dipermuliakan oleh Tuhan sedemikian rupa. Diangkat tinggi dalam pekerjaan, diangkat tinggi dalam pergaulan, dalam pelayanan, bahkan sehat, sejahtera dimanapun Anda berada. Ini yang menjadi kerinduan saya, ini yang menjadi kerinduan Anda. Nah, kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Bukan dari pikiran kita, tetapi dari apa yang tertulis. Firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Hal yang pertama, tanda orang yang mempermuliakan Tuhan. Sehingga akhirnya di dalam kehidupannya sehari-hari, apa saja yang dia kerjakan berhasil. Banyak orang percaya kepada dia. Boleh ada toko di sebelah kiri, di sebelah kanan, Anda bisnis, ada orang lain, ya, mungkin saingan-saingan Anda, modal Anda jauh lebih rendah daripada mereka, tempat Anda jauh terpencil dari mereka, keadaan Anda mungkin tidak seperti mereka, kuat begitu. Tetapi orang-orang percaya kepadamu. Dan ini harus menjadi satu pemikiran, ini harus menjadi satu kerinduan. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Jangan hanya mengeluh di dalam situasi krisis seperti ini. Saya dan Anda ada di dalam krisis yang besar. Krisis kesehatan, krisis kepercayaan, bahkan krisis ekonomi. Saudara. Bagaimana kita bisa melihat bahwa orang-orang di sekitar kita percaya kepada kita? Sehingga apa yang Anda jajakan, apa yang Anda jual, mereka beli. Mereka mau bergaul dengan kita. Mereka mau berlama-lama dengan kita. Mereka mau memberikan keuntungan buat kita. Bukan kepada orang lain, bukan kepada saingan kita. Yang pertama, di ayat yang ke-3, di situ dikatakan begini, saudara. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara lihat dua kata yang penting di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, dalam bahasa Indonesia dikatakan, di situ Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada dua kata di sini yang juga berbeda di dalam makna, saudara, dalam pengertian. Alkitab katakan mereka kekurangan anggur. Dan Ibu Yesus katakan mereka kehabisan anggur. Hari ini, kalau Anda ingin melihat atau ingin mempermuliakan Tuhan, dan automatically hidupmu dipermuliakan oleh Tuhan. Bahkan orang-orang datang, orang-orang percaya kepadamu. Hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda, jangan pernah melebih-lebihkan persoalan dan masalah daripada Tuhan itu sendiri. Kekurangan biasa, saudara. Saya dan Anda memiliki banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi saya juga mau katakan buat Anda, sesungguhnya hidup kita belum habis. Rezeki kita tidak habis. Kenapa kita selalu membesar-besarkan antara kekurangan dan kehabisan? Kekurangan itu sesuatu yang wajar. Anda punya kekurangan, keterbatasan dalam banyak hal. Saya juga demikian. Tetapi jangan pernah kekurangan itu dilebih-lebihkan. Sehingga akhirnya perkataan itu membuat saya dan Anda menjadi pribadi yang terpojok. Menjadi pribadi yang kehilangan berkat itu.
Jangan pernah melebih-lebihkan masalah dan persoalan. Masalah itu ada. Dalam setiap kehidupan persoalan itu ada. Pasti ada. Jangan pernah juga selalu melebih-lebihkan kekurangan orang lain. Orang lain kita kata-katai. Orang lain kita pojokkan. Orang lain selalu kita bicarakan. Dan kekurangan mereka kita lebih-lebihkan. Kita katakan begini, kita katakan begitu. Kalau saya dan Anda sedang menceritakan orang lain, baiklah Anda juga harus tahu bahwa yang kita katakan itu kebenaran. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Ketika Anda menyatakan sesuatu dan ternyata memang kekurangannya seperti itu adalah satu pernyataan dalam bentuk kesaksian. Tetapi kalau kita menceritakan kekurangan mereka dengan melebih-lebihkan, itu fitnah. Itu hal yang menjelek-jelekkan. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita tahu suami kita punya kekurangan. Kita tahu istri kita punya kekurangan. Anak-anak punya kekurangan. Orang tua kita bahkan memiliki kekurangan dan keterbatasan. Tapi saya mau katakan buat Anda, jangan dilebih-lebihkan itu. Setiap perkataan kita, hendaklah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau Anda sedang saya mengalami satu situasi yang sesungguhnya memang tidak baik, kurang menyenangkan, ya begitulah adanya. Jangan dilebih-lebihkan. Kita kekurangan berkat, biasa itu. Apalagi di zaman krisis seperti ini. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Mana Tuhan berkat saya? Mana Tuhan? Ya saya pun, meskipun saya datang ke gereja, saya tidak dapat apa-apa. Saya mengiring Yesus, saya nggak dapat apa-apa. Anda sedang melebih-lebihkan itu. Kenapa demikian? Kenapa Anda tidak pernah bersaksi tentang apa juga yang Tuhan berikan kepada Anda? Dan Anda dudukan di tempat yang sama. Dan Anda bisa melihat. Saya mau katakan buat Anda, apakah persoalanmu yang besar atau bentuk pertolongan Tuhan yang lebih besar daripada persoalan. Jadi yang pertama, saya bisa melihat di sini. Orang yang selalu bisa dipercayai oleh banyak orang. Orang yang selalu mempermuliakan Tuhan. Dan dipermuliakan di dalam kehidupannya Tuhan itu. Maka orang itu selalu menyatakan kekurangan tanpa melebih-lebihkan. Jangan menjelek-jelekan orang. Jangan di hadapan orang banyak Anda menjelekkan istrimu, Anda menjelekkan suamimu. Tetapi di sisi lain, kita juga bisa melihat Anda tetap ada di rumah itu. Anda berjalan bersama-sama dengan mereka. Anda hidup bersama dengan mereka. Orang tuamu ada, Anda ceritakan yang buruk tentang mereka. Melebih-lebihkan kekurangan mereka. Sebaliknya anak-anak juga kita ceritakan ya keburukan-keburukan mereka. Tanpa pernah mengcompare, ada juga kebaikan di dalam kehidupan mereka. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, yang pernah juga menolong kita, tetapi kita jelek-jelekan sedemikian rupa. Sehingga akhirnya rasanya tiada arti pertolongan mereka. Tiada keuntungan pertolongan mereka. Orang hanya tahu bahwa Anda menceritakan kekurangan mereka dengan melebih-lebihkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya juga bisa bagikan buat Anda. Orang yang dipercayai oleh manusia, dipermuliakan oleh Tuhan. Bisa kita ambil di sini, ayat yang kedua. Di situ dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Di tengah-tengah krisis global, seringkali kita tidak fokus dengan siapa yang berkuasa dalam hidup kita. Rasanya kita mau siapa yang berikan atau melalui orang ya yang memberikan berkat dan orang itu kita tinggi-tinggikan. Orang itu yang menjadi kefokusan di dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang mengerjakan itu. Tuhanlah yang mengirimkan orang-orang tersebut buat kita. Anda bisa melihat bagaimana perkawinan di Kana itu. Ada kekurangan, ada keterbatasan. Bahkan terancam dengan rasa malu yang tinggi. Pada zaman itu mereka mempersembahkan atau mereka memberikan anggur kepada orang-orang yang datang atau para undangan itu dengan satu persiapan supaya dalam pernikahan itu tidak boleh kekurangan anggur. Dan Anda bisa melihat ternyata
apa yang mereka takutkan terjadi. Pernikahan itu, perkawinan itu, kekurangan anggur. Tapi kita melihat di sini, kenapa mereka bisa ditolong? Alkitab katakan, karena Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itu yang penting. Ketika saya dan Anda dalam kehidupan mengundang Yesus, dia menjadi pribadi yang berkuasa di dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah dipermalukan. Tidak akan pernah dipermalukan. Dengan COVID-19, dengan krisis keuangan sekalipun. Anda jangan mengambil contoh hal-hal yang lain, tetapi Anda harus percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Kita tidak harus menghakimi. Ada orang yang kehilangan saudaranya dalam COVID-19 dan kita prihatin untuk itu. Kita berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Tapi yang saya mau katakan di sini, ketika saya dan Anda menghadirkan Yesus, mengundang Yesus di dalam kehidupan, dan dia menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita, maka ini adalah satu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hidup Anda tidak akan pernah dipermalukan. Amin, saudara. Hidup saya tidak akan pernah dipermalukan. Orang boleh memberikan contoh yang lain, dan kita tidak harus bicarakan orang lain yang tidak kita kenal. Tapi kita harus bicara kebenaran firman Tuhan yang kita kenal, saudara. Dan kalau Anda mengenal Tuhan dengan baik dan benar, maka saya akan menjadi orang yang pertama yang berkata bahwa saya tidak pernah dipermalukan untuk itu. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita tidak mempermalukan Tuhan. Biarlah hidup kita selalu menyenangkan, memuliakan Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Hidup korupsi, saudara. Hidup nyatut gitu loh. Hidup tipu menipu, hidup ada di dalam satu dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika satu saat, ya dosa itu menjadi besar, dosa itu menjadi kuat, menguasai hidupmu, maka hidupmu akan dipermalukan. Kenapa demikian? Kita senang dengan dosa itu, kita pelihara dosa itu. Sehingga sadar tidak sadar, kita membuat satu kandungan rasa malu yang akan nanti saya dan Anda dapatkan. Jadi hal yang kedua, orang-orang yang dipercayai orang lain, orang-orang yang mempermuliakan dan dipermuliakan Tuhan adalah orang-orang yang selalu kita bisa lihat mengundang Yesus dalam kehidupannya dan dia tahu siapa yang berkuasa di atas kehidupannya. Oleh sebab itu saya yakin hari-hari ini kita bisa melihat mungkin kematian mengancam kita dalam COVID-19, di dalam Corona 19. Kita juga bisa melihat mungkin ada ancaman-ancaman lain, banjir atau mungkin tsunami, gempa bumi, saudara, terancam dengan PHK. Saya tetap yakin dan percaya. Undanglah Yesus dalam hidupmu dan biarlah dia yang berkuasa, jangan orang lain, jangan daging yang berkuasa dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menyingkirkan keinginan daging? Maka hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang mengandung roh Tuhan itu di dalam kehidupan, itu yang harus kita dorong lebih kuat lagi. Dan hal yang ketiga, saya ingin bagikan buat Anda ada di ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Saya mau tanya dengan Anda. Apakah Yesus itu berlambat-lambat dalam melakukan mujizat? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia tidak tahu bahwa mereka kekurangan anggur? Dan yang ketiga, apakah tidak ada kata yang lain dari hati Yesus, dari mulut Yesus untuk dia berikan jawaban kepada ibunya? Ada banyak orang menafsirkan firman Tuhan ini ayat yang keempat. Lihat itu, dia tidak menghormati ibunya. Anda harus tahu dulu status dia pada saat itu. Dia sedang menyatakan kepada ibunya bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. But on the other hand, di sisi yang lain, dia tahu juga bahwa Maria ini adalah ibunya. Dengan kata lain, saya tidak bisa memasukkan bahwa dia menjadi kurang ajar kepada orang tuanya, tidak. Kalau kita baca firman Tuhan, jangan baca sepotong-sepotong.
Anda harus baca sampai selesai. Dan Anda akan mendapatkan pengertian yang benar dan baik dari sana. Benar kok, setelah itu Alkitab katakan, ya, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Dan saya juga bisa melihat perkataan Maria juga yang mendorong Yesus. Memang dia akan menolong, tapi dia tahu juga bahwa ibunya akan datang kepada dia. Justru saya dan Anda tidak harus menjadi Kristen yang lembek, Kristen yang mudah tersinggung dengan firman. Justru dengan firman Tuhan kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi, kita mendapatkan power, kita mendapatkan tenaga yang baru. Ditegur bukan berarti Tuhan membenci kita. Ditegur bukan berarti Tuhan sudah tidak suka dengan kita. Tetapi ditegur dosanya sudah. Ditegur salahnya gitu. Saya tidak berkata bahwa Maria itu berdosa. Tetapi jangan atur Tuhan. Dia ingin menyatakan kepada Maria, hey, di satu sisi kau melihat aku sebagai anakmu, tapi ada sisi lain yang lebih besar, aku adalah Tuhan Allahmu. Kalau engkau tahu kekurangan itu, aku lebih tahu. Jadi kalau ketika Anda berdoa, Anda berkekurangan, Anda menangis-nangis, saya mau katakan buat Anda, Tuhan lebih menangisi lagi. Dia lebih tahu hati kita, dia lebih tahu persoalan kita. Kita tidak boleh sok tahu di hadapan Tuhan. Tapi ceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong Anda. Itu hal yang jauh lebih penting dari hanya sekedar mengadu dan tidak percaya. Yang dilakukan oleh Maria itu baik. Sebagai orang yang percaya. Setelah dia mendapatkan firman, perkataan dari Tuhan itu sendiri, Alkitab katakan di ayat yang berikut. Lihat ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara tahu inti permasalahannya? Saudara tahu apa yang saya dapatkan? Sesuatu yang besar. Dia tidak menganggap bahwa firman itu menjadi alasan bagi dia untuk marah-marah atau meninggalkan ruang pesta itu. Alkitab tidak menulis Maria pulang ke rumah dengan menangis. Alkitab tidak menulis dia menceritakan kepada banyak orang bahwa betapa kurang ajarnya anakku. No. Tapi Alkitab mengatakan dia menghampiri pelayan-pelayan itu. Dan dia berkata kepada pelayan-pelayan itu. Apa yang dikatakan oleh dia? Perbuatlah. Hatinya lebih besar dari apa yang dia alami. Hatinya lebih besar dari persoalannya. Persoalan kekurangan anggur. Persoalan rasa malu. Persoalan sepertinya ditegur. Saya mau katakan buat Anda. Anggap semua teguran Tuhan itu kekuatan bagi kita. Tidak pernah Tuhan menegur kita tanpa alasan yang jelas. Tidak pernah. Kalau dia menegur kita, kadang melalui gembalamu, kadang melalui orang-orang yang beriman, orang-orang yang kau tanyai, mungkin mereka sharing kepadamu, dan Tuhan menyatakan sesuatu. Saya mau katakan buat Anda, jangan menjadi lemah. Jangan berkata, oh dia jahat. Bahkan berkata, orang tuaku jahat, menegur aku. Tapi teguran itu adalah sesuatu yang indah. Orang yang bisa berjalan dan menerima teguran itu dengan baik adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Orang-orang yang dipercayai oleh manusia. Orang lain akan berkata, lihat, aku mengatakan sesuatu kepada dia, tapi dia bisa terima. Padahal yang kukatakan pahit, padahal yang kukatakan itu menyakitkan. Anda ingat seorang perempuan Syria yang percaya. Alkitab katakan, Yesus mengatakan tidak patut untuk memberikan makanan itu kepada anjing. Dan apa yang dikatakan oleh perempuan Syria yang percaya itu? Dia bilang, anjing itu makan
dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dia tidak menganggap kata anjing itu sebagai kata yang menyiratkan penghinaan buat dia. Tapi justru sebaliknya, dia ingin mengatakan even, dan Alkitab juga di dalam bahasa yang asli tidak menyebutkan dog, tapi puppy, artinya anjing kecil, ya, yang biasa bermain dengan majikannya, biasa bermain dengan bahkan anak-anak majikannya. Dan dia berkata, anjing itu akan ada di bawah meja untuk menantikan berkat dan makanan. Saya tutup firman Tuhan. Jadilah seperti Maria. Jadilah seperti perempuan yang percaya. Tuhan tidak menganggap rendah kita. Justru dia memuliakan kita. Dia mengangkat kita tinggi. Tapi tiap perkataan yang keluar dari firman, dari kitab suci ini selalu kita ambil, kita dapatkan, kita raih. Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk mengangkat kita jauh lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan, biar Anda dipercaya banyak orang. Bahkan dipermuliakan Tuhan, karena Anda mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kami tahu bahwa tidak ada sesuatu yang luar biasa, yang berlebih-lebih mendatangi kami. Karena tidak ada pencobaan yang melebihi kemampuan kami. Apa yang harus kami lakukan adalah mempermuliakan Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Engkau tahu segala sesuatu Tuhan. Dan Engkau tahu cara menolong kami. Kami hanya bergantung penuh kepadamu. Dengan tidak melebih-lebihkan persoalan masalah. Tapi melebih-lebihkan Engkau di dalam aspek hidup kami. Hal yang kedua, ajar kami untuk mengundang Engkau. Berkuasa atas hidup kami. Bukan yang lain. Bukan harta, bukan manusia. Terkutuk kami mengandalkan manusia. Tapi diberkati kami ketika kami mengenalkan Tuhan. Dan yang ketiga, ajar kami untuk tidak mudah mundur. Tidak mudah untuk sakit hati. Karena kami tahu setiap teguran daripadamu itu yang terbaik yang kami terima. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, keuangan, finansial, bahkan pelayanan mereka. Di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Saya mohon perhatiannya untuk pengumuman berikut ini bahwa kembali lagi saya mengingatkan bahwa mulai tanggal 7 Maret, jadi ibadah minggu depan, 7 Maret 2021 dan minggu-minggu seterusnya, ibadah online kita tidak lagi menggunakan aplikasi YouTube, tetapi menggunakan aplikasi Zoom. Jadi setiap minggu nanti ada 2 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8 pagi, dimulai jam 8 pagi. Ibadah kedua dimulai jam 10 pagi. Nah untuk link Zoom-nya, Bapak Ibu bisa menghubungi, bisa telepon ataupun WA ke nomor pelayanan jemaat yang tadi di depan disampaikan di dalam pengumuman. Ya, nomor WA untuk pelayanan jemaat. Sekali lagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya sampaikan bahwa mulai minggu depan, tanggal 7 Maret 2021 dan minggu-minggu selanjutnya, ibadah kita akan dilakukan, ibadah online kita, dengan menggunakan aplikasi Zoom.
setiap minggu 2 kali ibadah, ya. Jam 8 pagi, ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua dimulai pukul 10 pagi. Nah, Bapak Ibu linknya nanti bisa minta, kalau Bapak Ibu belum dapat, Bapak Ibu bisa minta kepada lewat WA atau telepon kepada nomor pelayanan jemaat yang tadi sudah disebutkan di depan. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus berkati. Mari saat ini kita sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.